Nah, pemirsa, untuk mengetahui bagaimana hasil rekapitulasi suara pemilu 2024 di PPLN Kuala Lumpur, Malaysia, saat ini kami ajak Anda bergabung dengan Puji Sumarsono, PPLN Kuala Lumpur, Malaysia. Selamat sore, Mas Puji. Selamat sore Mbak Ken Ani. Ya, Mas Puji, bagaimana hasil rekapitulasi dari pemilu 2024 yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia? Baik Mbak Ken, mungkin sebelum melanjutkan tentang hasil rekapitulasi, perlu saya sampaikan bahwa terkait berita sebelumnya, bahwa tidak benar dan terlalu berlebihan ketika menggambarkan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di Kuala Lumpur terjadi keributan, Oke. terjadi kericuan, ya. Bahwa ada perbedaan pendapat itu yang lumrah ya dalam Mhm. alam demokrasi kita. Mhm. Bahwa partai dan Panwaslu juga menyetujui untuk diadakannya dan dilanjutkannya pleno rekapitulasi penghitungan suara. Baik, terkait dengan hasil penghitungan suara, eh, hasil rekapitulasi kemarin, paslon 1, Anies dan Muhaimin mendapatkan 37,57%, kemudian paslon 2, Prabowo Gibran 48,41%, dan paslon 3, Ganjar Mahfud 14,01%. Itu hasil rekapitulasi, Mbak Ken. Oke, baik. Nah, Mas Puji, mungkin juga bisa disampaikan berapa jumlah surat suara yang kemudian sudah dihitung dan apakah ada problem ataupun mungkin juga sejumlah tantangan selama proses pelaksanaan pencoblosan sampai dengan rekapitulasi penghitungan suara? Ya, untuk surat suara semuanya sudah dihitung dari metode POS itu ada 202, maaf, metode TPS ya, ada 223 TPS semuanya sudah dihitung. Bahwa ada tantangan saat pencoblosan itu tentu ada tantangan mengingat banyak sekali WNI kita yang ada di Kuala Lumpur ini sehingga butuh effort yang lebih untuk melayani mereka semua. Tapi alhamdulillah semuanya sudah berjalan dengan lancar, aman, dan tantangan-tantangan tersebut bisa kita atasi dengan baik. Oke. Mas Puji, Panwaslu ini menemukan adanya pelanggaran pencoblosan di undi pos. Bagaimana kemudian PPLN merespon mengenai temuan ini? Ya, Panwas LN di Kuala Lumpur dan Bawaslu telah merekomendasikan dilaksanakannya pemungutan suara ulang untuk metode POS dan KSK. PPLN Kuala Lumpur, tanggapan kami adalah akan melakukan PSU sesuai rekomendasi Bawaslu tersebut. Terkait dengan bagaimana mekanismenya, kapan waktunya, kami masih menunggu arahan dari KPU RI. Gitu Mbak Ken. Oke, baik, terima kasih Mas Puji Sumarsono sudah menyampaikan klarifikasinya dan juga Sama-sama. sudah memperbarui informasi sementara hasil rekapitulasi suara dari PPLN Kuala Lumpur, Malaysia. Terima kasih Mas Puji. Ya. Terima kasih. Prof. Singgih tadi mungkin melengkapi lah ya, saling melengkapi apa yang disampaikan oleh Prof. Burhan. Kalau elit-elit partai politik nampaknya sudah harus mulai mendinginkan suasana, kita harus sudah mulai menatap masa depan dan apa yang kemudian harus dilakukan oleh Presiden yang terpilih nanti ke depannya. Nah, Prof. Singgih mungkin juga himbauan yang masih perlu disampaikan kepada masyarakat karena kita masih menunggu nih ya masa-masa pengumuman resmi dari Komisi Pemilihan Umum supaya pemilu ini benar-benar menjadi pesta demokrasi yang menyenangkan, yang sehat dan juga membawa kedamaian dan persatuan di Indonesia. Ya, jadi kalau tadi yang sudah disampaikan oleh Prof. Burhan bahwa hasil dari quick count ini kemungkinan juga selaras dengan nanti real count yang dilakukan oleh KPU. Nah, kecenderungannya kita sudah tahu ya seperti itu. Nah, sehingga saya mengimbau tadi kepada elit politik, kemudian juru bicara tim pemenangan ini supaya bisa mendinginkan suasana kepada para warga masyarakatnya. Kemudian yang kedua, saya kira masing-masing pihak kontestan juga perlu memanfaatkan waktu penghitungan ini untuk persiapan mental ya. Jadi baik mental sebagai pemenang maupun mental yang nanti tidak terpilih oleh rakyat. Ini menarik nih Prof, karena kita langsung menuju kepada masing-masing figur dari paslonnya ya, baik itu capres cawapres. Apa yang harus mereka lakukan? Ya, artinya ya harus berkontemplasi, berefleksi,
lebih mementingkan kepentingan bangsa dan negara, kemudian soal jabatan adalah soal amanah dari Allah yang harus dipertanggungjawabkan, sehingga hati dari masing-masing kontestan ini bisa lerem kalau dalam bahasa Jawa ya, bisa tenang, bisa ridho apapun hasilnya. Ini adalah sebuah proses demokrasi dan jangan sampai hanya siap menang saja tapi tidak siap kalah. Ya. Okay. Nah, saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Anies Baswedan ya. Tahun 2013 ketika menghadapi pemilu yang sama, waktu itu juga dimenangkan oleh Pak Jokowi ya, tahun 14-nya. Nah, beliau mengatakan bahwa sukses dari sebuah proses demokrasi itu tidak ditentukan oleh pemenangnya ya, tetapi ditentukan oleh pihak yang kalah tetapi bisa menerima kekalahan. Okay. Iya, sehingga keduanya bisa saling bersinergi lagi, saling bekerja sama, kemudian juga ada rasa persatuan dan ingat bahwa kita adalah satu keluarga ya, keluarga besar bangsa ya. Walau bagaimanapun jangan sampai hajat 5 tahunan ini akan merusak masa depan kita yang panjang dan tidak terukur waktunya. Karena kita berharap Indonesia itu ya terus eksis ya. Kalau dalam bahasa agama itu ila yaumil qiyamah kan itu. Jangan sampai ini dirusak oleh kepentingan-kepentingan yang sesaat. Jadi saya kira disinilah fungsi dari pemimpin bisa mengendalikan diri dan juga mengendalikan masyarakat. Nah itu saya kira. Baik itu yang menjadi oposisi maupun yang menjadi koalisi, semua tujuannya untuk kemajuan bangsa. Untuk Indonesia. Ya, untuk Indonesia. Betul, itu tadi dari Prof. Singgi. Kita juga ingin tahu nanti apa kemudian pesan atau mungkin juga suggestion yang bisa disampaikan oleh Prof. Burhanuddin. Tapi tentu saja usai jeda nanti disampaikan ya Prof. Burhan, kami akan kembali untuk Anda pemirsa.